Ibnu Sina adalah ilmuwan super brilian dari abad ke-10 yang lahir di Bukhara. Dari kecil dia sudah berteman akrab dengan ilmu. Umur 10 hafal Al-Quran. Umur 16 sudah menguasai logika, matematika, filsafat, dan kedokteran. Di usia 18, ia menyembuhkan Raja Samani dan mendapat akses ke perpustakaan kerajaan, tempat yang membuat pengetahuannya meledak seperti mercusuar. Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Qanun fi Al-Tibb, kitab kedokteran yang dipakai di Eropa selama ratusan tahun. Ia juga menulis kitab Al-Shifa, ensiklopedia filsafat raksasa yang mengupas logika, fisika, hingga metafisika. Ibnu Sina hidup berpindah-pindah karena konflik politik. Kadang jadi menteri, kadang jadi buronan, tapi tetap produktif menulis puluhan buku. Ia wafat pada 1037, namun namanya tetap bersinar sebagai salah satu ilmuwan terbesar sepanjang sejarah. Al-Khawarizmi adalah ilmuwan Persia abad ke-9 yang bekerja di Bait al-Hikmah, House of Wisdom, Baghdad, semacam laboratorium raksasa tempat para jenius zaman itu berkumpul. Ia dikenal sebagai Bapa Al-Jabar, bahkan kata algebra berasal dari judul bukunya Al-Jabr. Di situ, ia memperkenalkan cara menyelesaikan persamaan secara sistematis, bukan sekadar hitung-hitungan acak. Namanya juga melahirkan kata algoritma, karena metode berhitung yang ia susun menjadi pondasi komputer modern. Selain matematika, ia membuat peta dunia yang jauh lebih akurat untuk zamannya dan menyumbang banyak pemikiran dalam astronomi. Singkatnya, Al-Khawarizmi adalah sosok yang membuat matematika punya aturan main yang jelas dan tanpa karyanya, dunia komputer mungkin lahir jauh lebih lama lagi. Al-Farabi adalah filsuf besar abad ke-10 yang sering dijuluki guru kedua setelah Aristoteles. Ia lahir di Farab, Kazakhstan sekarang, dan kemudian belajar di Baghdad, pusat ilmu dunia waktu itu. Ia menggabungkan filsafat Yunani dengan pemikiran Islam, lalu meraciknya menjadi sistem pemikiran yang elegan. Bidang yang ia sentuh luas, logika, etika, politik, musik, bahkan psikologi awal. Karyanya yang terkenal, Al-Madinah Al-Fadila, kota utama, menggambarkan konsep masyarakat ideal yang dipimpin pemimpin bijak yang memahami akal dan moral. Ia juga menulis buku musik yang memengaruhi teori musik Arab dan Eropa. Singkatnya, Al-Farabi adalah arsitek besar filsafat Islam yang membangun jembatan antara dunia kuno dan dunia modern dengan pemikiran yang tetap relevan ribuan tahun kemudian. Ibnu Khaldun adalah pemikir abad ke-14 yang sering disebut Bapak Sosiologi dan pelopor ilmu sejarah modern. Ia lahir di Tunisia tahun 1332 dan hidup di masa penuh gejolak politik, perang, serta wabah. Karya terbesarnya Muqaddimah, bukan sekadar buku sejarah. Itu analisis tajam tentang bagaimana peradaban lahir, kuat, lalu runtuh. Ia memperkenalkan konsep ashabiyah, solidaritas sosial, sebagai mesin penggerak kekuatan suatu kelompok. Gagasannya tentang ekonomi, politik, dan masyarakat bahkan terasa seperti ilmu sosial versi beta sebelum ilmu sosial modern muncul. Meski hidup sebagai diplomat, guru, dan kadang terjebak intrik politik, ia tetap menulis dengan ketenangan seorang pengamat yang mampu melihat pola besar dunia. Singkatnya, Ibnu Khaldun adalah orang yang memandang sejarah bukan sekadar cerita, tapi ilmu tentang perilaku manusia dan peradaban. Pikirannya masih hidup hingga hari ini. Ibnu Rushd atau Averroes adalah filsuf dan cendekiawan besar dari Andalusia, Spanyol, abad ke-12. Ia lahir di Cordoba pada 1126 dan dikenal sebagai penerjemah serta komentator terbaik karya Aristoteles. Bahkan di Eropa, ia dijuluki The Commentator karena penjelasannya membuat filsafat Yunani kembali hidup. Selain filsafat, ia juga dokter, ahli hukum, dan ilmuwan. Karya kedokterannya kulihat dipakai berabad-abad, sementara pemikirannya tentang hubungan akal dan wahyu memberi pengaruh besar pada dunia Islam dan Eropa. Ibnu Rushd percaya bahwa akal dan agama tidak bertentangan, justru saling menguatkan. Ide-idenya ikut memantik Renaissance Barat. Singkatnya, Ibnu Rushd adalah jembatan besar antara filsafat Yunani, dunia Islam, dan Eropa. Seorang pemikir yang membuat akal dan iman berjalan beriringan. Al-Biruni adalah ilmuwan serbabisa dari abad ke-11 yang lahir di Khwarizmia, Uzbekistan sekarang. Ia seperti tim riset satu orang yang menembus banyak bidang sekaligus, astronomi, geografi, matematika, fisika, hingga antropologi. Ia terkenal karena kemampuan observasinya yang luar biasa presisi. Al-Biruni menghitung keliling bumi dengan metode trigonometri dan hasilnya hanya meleset sedikit dari pengukuran modern. Ia juga menulis buku besar tentang India, Kitab Al-Hind, mempelajari budaya, bahasa, dan agama lokal tanpa bias, mirip antropolog masa kini. Selain itu, ia membuat tabel astronomi, mengukur gravitasi jenis batuan, dan memetakan posisi bintang dengan ketelitian yang bikin ilmuwan lain melongo. Singkatnya, Al-Biruni adalah ilmuwan yang melihat dunia dengan mata penasaran dan kepala penuh perhitungan. Ia membuat sains terasa seperti petualangan intelektual yang tanpa batas.